Ya, pagi ini atau kali ini kelas kita ya, kelas numerik akan kita mulai dari mencari akar persamaan ya. Tapi sebelum itu saya berikan gambaran apa numerik itu ya. Jadi ini adalah metode-metode khusus di dalam matematik ya, yang digunakan untuk cara lain untuk mencari suatu solusi persamaan, solusi ya bisa diferensial, bisa integral dan sebagainya, di mana ketika kita menemui suatu kesulitan di dalam mencari suatu penyelesaian persamaan ya, kita bisa mendekati dengan cara-cara secara numerik ya. Jadi numerik itu nanti kita memang banyak bermain dengan angka ya, banyak melibatkan penggunaan kalkulator ataupun komputer bahkan ya. Karena dengan metode numerik ini nanti akan banyak sekali proses-proses yang berulang secara tidak hanya sekali dua kali, tapi bahkan ribuan kali. Nah, sehingga kalau tidak dengan komputer mungkin akan kesulitan. Contohnya aja adalah integral. Biasanya kita mengalami kesulitan di dalam menyelesaikan suatu integral, bentuk integral. Kalau rumus fungsi dasar seperti integral x kuadrat dx nggak masalah. Tapi kalau nanti integralnya kombinasi dari fungsi-fungsi, contohnya misalnya seperti ini ya, x kuadrat min 3x min 7 per sinus dari x kuadrat min 3 begitu ya. Seperti ini ya, integral seperti bentuk seperti ini sangat sulit untuk diselesaikan ya. Jadi kalau diferensial mungkin dalam bentuk sekeriting apapun ya, kita diferensialkan nggak masalah. Tapi kalau integral harus kadang-kadang menggunakan trik-trik tertentu. Bahkan kadang-kadang fungsi-fungsinya itu bentuknya sulit untuk diselesaikan. Nah, makanya kita akan menggunakan cara lain, yaitu dengan metode numerik ya. Metode numerik bisa sering disebut juga analisa numerik ya, sama saja. Kalian nanti di internet bisa melihat, mencari tentang metode-metode numerik ya, banyak sekali. Dan juga tentu saja ada yang dikhususkan untuk bidang-bidang disiplin ilmu tertentu ya. Biasanya engineering yang paling banyak ya. Nah, di dalam metode numerik ini nanti ada beberapa hal yang perlu kita pelajari bersama. Salah satunya adalah yaitu akar persamaan ya. Sebelumnya di SLTA ya, itu kita bisa mencari suatu akar persamaan yang sudah kalian kenal, yaitu kalau bentuknya suatu persamaan itu bentuknya kuadratik ya. Contohnya adalah parabola. Nah, kalau persamaannya itu hanya berpangkat 2, kalian bisa menggunakan rumus ABC ya, dimana akarnya adalah min B plus minus B kuadrat min 4AC per 2A. Ini hanya untuk pangkat 2 ya. Padahal yang akan kita pelajari itu nanti akarnya boleh lebih dari 1000 ya. Jadi tidak melulu akar berpangkat 2. Kalau pangkat 1 linear jelas, itu sudah langsung dicari ketemu ya. Nah,
Sekarang apa yang disebut dengan akar itu sendiri? Ya. Ini bisa dicapai dari bentuk Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Jadi ini pangkatnya kuadratik ya. Jadi, nah, mencari ini itu di mana nanti harus diperoleh, rumusan ini diperoleh dari Y kita sama dengan 0. Kita samakan dengan 0 ya. Akan ketemu akar-akarnya seperti ini. Sama dengan yang lain, maksud saya orde yang lebih tinggi, yaitu kita tidak hanya sekedar pangkatnya 2 ya. Pangkatnya boleh 3, 4, 1000, 2000 dan seterusnya. Nah, contohnya jadi seperti ini. Kalau ini hanya angka bentuk kuadratik ya. Hanya berpangkat atau berorde 2. Nah, sekarang kita lihat kalau dulu parabola ya, misalnya seperti ini. Ya. Karena pangkatnya 2, maka akarnya 2 ya. Nih. Bisa saja nanti ketemunya akarnya 1. Kalau ini puncaknya berada di sumbu X. Tapi jika pangkatnya bebas begitu ya, ini kita anggap suatu fungsi bentuknya seperti itu, tentu saja akarnya jauh lebih banyak ya, seperti ini. Nah, jadi akar dari suatu persamaan itu sebenarnya adalah perpotongan kurva ini dengan salah satu sumbu. Dalam hal ini adalah sumbu X. Itulah yang disebut dengan akar ya. Itu akar persamaan itu adalah perpotongan suatu kurva dengan salah satu sumbu. Dalam hal ini adalah sumbu X ya. Itu. Jadi di mana kenapa sumbu X? Yaitu kalau dia memotong sumbu X, tentu saja Y-nya sama dengan 0 ya. Itulah kita mencari akar. Ya. Nah, ada beberapa cara ya atau metode di dalam mencari suatu akar persamaan ya. Contohnya, nah ini adalah sekedar gambaran ya. Saya hapus lagi. Nah, metode-metode yang digunakan adalah satu adalah metode setengah interval. Namanya setengah interval ya, tentu saja nanti kita akan membagi suatu interval menjadi 2 atau kita ambil tengah-tengahnya ya. Nah, jika kita mempunyai suatu fungsi maaf agak kurang ke atas. Begitu. Ini suatu fungsi X. Kemudian kita memilih ini ya. Jadi ini suatu bentuk fungsi X ya. Saya ambil sepotong aja ya. Nah, seperti tadi bahwa akar itu adalah
perpotongan kurva dengan sumbu X, tentu saja yang ini. Nah, inilah targetnya yang kita cari ya. Jadi kita cari ini nanti adalah apa namanya, dimana kalau dia memotong sumbu X berarti harga Y-nya sama dengan 0. Nah, supaya kita dapatkan titik ini, kita ambil suatu interval ya. Di mana interval itu adalah harus di dalamnya ada titik potong ya. Jangan mengambil interval di mana tidak ada titik potongnya ya, itu nanti salah atau tidak ketemu akarnya. Ya. Nah, dengan cara yang apa namanya, ini untuk X1 ya, saya samakan dengan di buku X1. Kemudian dia X2, nanti ada X3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, dengan cara metode setengah interval, kita akan membagi interval ini menjadi 2, jadi sekitar sini ya, sekitar sini. Nah, dengan sendirinya rumusan dari XT atau X tengah, ini XT ya, ini XT atau X tengah-tengahnya itu adalah XI ditambah XI plus 1 dibagi 2. Jadi XI plus 1 dibagi 2 ya. Ini ditambah 1 bukan harganya ditambah 1, ini hanya indeks saja. Jadi kalau ini X2 ya berarti ini X3, ini X5, ini X6 dan seterusnya. Begitu. Jadi kita ambil suatu titik tengah begitu. Nanti akan apa namanya, kita ambil titik tengahnya, kemudian kita cari X-nya berapa ya. Nah, ini nanti akan berulang ya, sampai dimana jika suatu X-nya sudah ketemu, kita masukkan ke fungsi X, harganya sama dengan 0 ya. Gitu. Jadi, nah, di dalam mengambil suatu interval ya, interval A sampai B ya, yang perlu diketahui bahwa satu, ini yang akan diperkirakan ada akarnya. Caranya bagaimana? Dengan cara logika bahwa jika X yang interval pertama kita masukkan ke fungsi harganya 1 minus, yang 1 plus, berarti ada perubahan harga, perubahan tanda. Kalau ada perubahan tanda, berarti suatu saat dia akan melewati 0. Ya, dari minus ke plus, berarti suatu saat dia akan melewati 0. Atau kebalikannya, dari positif menuju negatif, berarti suatu saat dia akan mencapai 0. Sehingga interval yang kita pilih harus menghasilkan harga fungsi itu yang berbeda antara yang kiri dan kanan. Kalau kirinya negatif, kanannya harus positif. Kalau kirinya positif, kanannya harus menghasilkan negatif. Saya beri contoh soal. Carilah akar dari Y sama dengan, saya sambil di buku ya, Y sama dengan X pangkat 3 ya. Kalau dulu Anda nyarinya X pangkatnya 2, sekarang kita coba dengan X pangkat 3 min 3X min 3 ya. Mencari akar tentu saja yaitu bahwa itu Y-nya
harus sama dengan 0 ya. Kita sama dengan 0. Sehingga kita mendapatkan suatu persamaan X pangkat 3 plus X kuadrat min 3X min 3 sama dengan 0. Sehingga kita mencari harga X-nya. Ya. Nah, kita tentukan, kita pilih interval di mana X1 sama dengan 1 dan X2 sama dengan 2 ya. Nah, dengan cara interval ini bebas, kita ngambil bebas ya, boleh bebas ya. Kalau mau aman, yang kirinya paling banyak, kanannya paling banyak. Jadi minusnya paling banyak, positifnya paling banyak. Tapi itu nanti akan membuat iterasi atau pengulangannya berulang-ulang ya. Nah, kita pilih misalnya X1 dan maaf, X sama dengan 2. Kita masukkan Y1-nya sama dengan, untuk X sama dengan 1, maka fungsi dari X sama dengan 1 kita masukkan ke sana. Itu berarti adalah 1 pangkat 3 plus 1 kuadrat min 3 kali 1 min 3 ya. Ini kita masukkan ke sini, X sama dengan 1, hasilnya adalah sama dengan min 4. Kemudian untuk X sama dengan 2, maka fungsi X